Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Julia Silviana dengan NPM 249135002 dari Fakultas Teknik Sipil tahun 2025. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang mata kuliah pengantar manajemen mutu. Pada kesempatan kali ini, tentunya kita akan menyelami sebuah topik yang sangat krusial dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis, yaitu mengenai manajemen mutu. Mutu adalah pilar utama yang menopang keberlanjutan dan keberhasilan, baik dalam produk, layanan, maupun proyek yang mungkin sedang kita jalankan. Tanpa manajemen mutu yang baik, kita akan sulit mencapai standar yang diharapkan, apalagi melampaui ekspektasi yang mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, mari kita pahami bersama apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen mutu itu sendiri. Untuk memulai pembahasan kita, mari kita fokus pada inti dari topik, yaitu dari definisi itu sendiri. Slide di hadapan kita ini sekarang sedang berbicara atau menguraikan apa sih yang dimaksud dengan manajemen mutu ini, definisi yang nantinya akan menjadi landasan bagi pemahaman kita selanjutnya. Kemudian, pertama mari kita melihat definisi manajemen mutu secara umum. Di sini disebutkan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Ini adalah definisi yang sangat fundamental dan mencakup spektrum yang sangat luas. Apa yang dimaksud sumber daya? Sumber daya ini bisa berarti banyak hal, baik sumber daya manusia atau tenaga kerja, bahan baku, teknologi, informasi, waktu, bahkan mungkin keuangan. Intinya bagaimana kita bisa mengoptimalkan semua elemen atau semua elemen yang kita miliki agar lebih terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks mutu ini, tujuan ini tentunya adalah menghasilkan sesuatu yang akan berkualitas tinggi, kemudian efisien dan memenuhi standar. Ini bukan hanya tentang melakukan pekerjaan, tetapi melakukan pekerjaan dengan benar dan terukur serta efektif sejak awal. Selanjutnya, kita bahas kata-kata mutu itu sendiri. Di sini disebutkan mutu merupakan ukuran baik buruknya suatu benda, derajat atau tahap kepandaian, atau bahkan kecerdasan. Definisi ini tentunya memberikan kita ukuran yang bersifat kuantitatif, misalnya toleransi dimensi dalam manufaktur. Dan menunjukkan juga bahwa mutu itu juga berlaku pada segala bentuk hasil atau kapabilitas. Jadi ketika kita sedang berbicara mutu, kita sedang berbicara baik atau buruknya sesuatu itu dibandingkan dengan standar atau ekspektasi tertentu yang telah ditentukan. Kemudian, setelah memahami definisi umum manajemen dan mutu itu sendiri, mari kita kerucutkan pembahasan ini pada hal yang tertera di poin ketiga ini, yaitu dalam proyek konstruksi. Manajemen mutu dalam proyek konstruksi ini merupakan proses pengelolaan dan pemeliharaan mutu selama proyek berlangsung untuk memastikan hasil proyek memenuhi standar, menjamin kepuasan pelanggan, serta mematuhi persyaratan peraturan dan sesuai dengan spesifikasi teknis. Poin ini sangat penting karena memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penerapan manajemen mutu dalam industri yang sangat kompleks ini. Proses pengelolaan dan pemeliharaan mutu selama proyek ini berlangsung. Ini menunjukkan bahwa manajemen mutu itu sendiri bukanlah aktivitas yang sesat, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan dari awal hingga akhir proyek. Ini melibatkan perencanaan mutu, jaminan mutu, pengendalian mutu, dan meningkatkan mutu secara terus-menerus. Bukan hanya di akhir, tapi juga di setiap tahapan yang tentunya harus diawasi. Untuk memastikan hasil proyek sesuai standar, setiap proyek memiliki standar yang harus dipenuhi.
baik itu standar internasional, standar nasional, atau standar internal perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen mutu tentunya memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sejak awal. Dan menjamin kepuasan pelanggan ini adalah tujuan akhir yang sangat penting. Karena sebuah proyek yang sukses adalah proyek yang memenuhi, bahkan melampaui harapan para pelanggannya itu sendiri. Manajemen mutu ini berfokus pada pemahaman kebutuhan pelanggan, serta selanjutnya kata-kata memenuhi persyaratan peraturan. Industri konstruksi ini tentunya sangat terkait dengan berbagai peraturan dan regulasi yang ada. Standar keamanan hingga lingkungan, manajemen mutu ini memastikan bahwa semua aspek proyek memenuhi peraturan yang berlaku dan tentunya sesuai dengan spesifikasi teknis, karena setiap proyek tuh tentunya sudah ditentukan spesifikasi teknis dari awal sebelum proyek itu berjalan. Jadi dari pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa manajemen mutu dalam proyek konstruksi adalah pendekatan yang holistik dan tentunya terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap proyek, dari perencanaan setiap proyek hingga aspek proyek, dilakukan secara atau dilakukan dengan menjamin kualitas yang terbaik, memenuhi persyaratan, dan akhirnya memberikan nilai maksimal kepada semua pemangku kepentingan itu sendiri. Setelah kita memahami secara mendalam apa itu manajemen mutu dan definisinya, kini saatnya kita bergerak ke pilar-pilar utama yang menopang implementasinya. Manajemen mutu yang efektif tidak bisa berdiri sendiri. Ia tentunya membutuhkan fondasi yang kuat, dan fondasi tersebut kita sebut prinsip-prinsip manajemen mutu itu sendiri. Prinsip-prinsip manajemen mutu seperti yang terlihat di slide ini ada 8 prinsip. Yang pertama yaitu fokus pelanggan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga keterlibatan karyawan, yang keempat pendekatan proses, yang kelima pendekatan sistem pada manajemen, yang keenam perbaikan berkelanjutan, serta yang ketujuh pendekatan fakta pada pengambilan keputusan, yang kedelapan hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Tentunya, pada kedelapan prinsip-prinsip manajemen mutu itu sendiri menjadi fondasi bagi setiap organisasi yang berkomitmen pada keunggulan. Menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten bukan hanya dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan, tetapi juga akan membangun sebuah budaya organisasi yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing tinggi. Ingatlah, manajemen mutu adalah perjalanan tanpa henti menuju kesempurnaan, dan 8 prinsip ini adalah peta jalan kita yang harus kita pegang. Bapak Ibu sekalian, setelah kita membahas definisi dan tentunya prinsip-prinsip manajemen mutu, kini saatnya kita berbicara mengenai aspek praktis dan penerapannya, khususnya di industri konstruksi. Manajemen mutu, terutama dalam sebuah proyek konstruksi yang cukup kompleks, tidak dapat berjalan tanpa adanya acuan yang jelas, panduan yang struktur, dan catatan yang akurat. Inilah mengapa dokumen-dokumen untuk pengendalian mutu konstruksi memegang peranan yang sangat vital. Dokumen-dokumen ini adalah tulang punggung dari setiap manajemen mutu yang efektif di lapangan, karena mereka memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang tentunya sama, bahwa pekerjaan dilakukan sesuai standar, dan bahwa ada rekam jejak yang jelas dari setiap tahapan proyek. Mari kita telaah satu persatu jenis dokumen penting ini. Yang pertama ada spesifikasi teknis yang berisi uraian lengkap dan jelas mengenai proyek yang akan dikerjakan untuk mencapai harapan semua pihak. Spesifikasi teknis ini tentunya sebagai resep detail yang harus diikuti. Tanpa spesifikasi teknis yang komprehensif, akan ada banyak ruang untuk interpretasi yang berbeda, yang bisa berujung pada perbedaan kualitas dan bahkan konflik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil akhir dalam sebuah proyek tersebut tidak hanya memenuhi standar hukum dan industri, tetapi juga harapan dan persyaratan dari semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, kita memiliki gambar kerja
adalah representasi visual dari ide rancangan. Ini adalah blueprint yang akan membantu tim lapangan untuk mengubah konsep menjadi kenyataan fisik. Keakurasian dan detail gambar yang tentunya sangat krusial, karena satu kesalahan kecil pada dimensi atau penampakan tentunya bisa berdampak besar pada struktur dan keamanan konstruksi itu sendiri. Gambar tentunya mencakup denah potongan, detail konstruksi, instalasi, dan lainnya. Semua ini tentunya harus saling konsisten dan memberikan informasi yang cukup bagi pelaksana di lapangan untuk bekerja dengan presisi. Kemudian yang ketiga tuh rencana mutu kontrak. Ini adalah pedoman jaminan mutu yang menjelaskan prosedur dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil akhir proyek sesuai dengan persyaratan teknis yang telah disepakati dalam kontrak sebelumnya. Kemudian ada dokumen administrasi. Kategori ini mencakup berbagai catatan dan laporan yang dihasilkan selama pelaksanaan proyek, berisi hasil uji lapangan, permintaan kerja, kemudian catatan-catatan harian. Dan yang terakhir adanya instruksi teknis. Dokumen ini berisi petunjuk langkah demi langkah yang spesifik mengenai bagaimana suatu pekerjaan ini harus dilakukan. Dari kelima jenis dokumen ini, tentunya kita bisa melihat bahwa manajemen mutu dalam konstruksi sangat bergantung pada sistem dokumentasi yang kuat dan terorganisir. Dokumen-dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan teknis, tetapi juga sebagai tentunya alat komunikasi, bukti kepatuhan, dan dasar untuk peningkatan berkelanjutan. Tanpa dokumen-dokumen ini, pengendalian mutu akan menjadi suatu yang abstrak dan tentunya sulit diukur. Dengan adanya hal ini, memastikan bahwa setiap proyek konstruksi tidak hanya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, tetapi juga dengan standar mutu tertinggi. Pada slide sebelumnya, kita sudah membahas berbagai dokumen penting dalam pengendalian mutu konstruksi. Salah satu dokumen yang paling sentral dan seringkali menjadi rujukan utama adalah rencana mutu kontrak, atau yang kita kenal dengan RMK. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas juga RMK ini secara lebih detail, serta perbedaannya dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi atau RMPK yang juga tak kalah pentingnya. Meskipun keduanya tentunya berbicara tentang mutu dan rencana, tapi tetap ada nuansa perbedaan yang harus kita pahami agar implementasi manajemen mutu ini di lapangan bisa berjalan dengan baik. Mari kita mulai dengan RMK. Sebenarnya pada slide dokumen tadi kita sudah sedikit menyinggung bahwa rencana mutu kontrak adalah sebuah dokumen pedoman jaminan mutu yang disusun oleh kontraktor atau pelaksana proyek. RMK ini berisi komitmen dan strategi yang akan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh aspek proyek dari awal hingga akhir memenuhi persyaratan teknis yang disepakati dalam kontrak, serta standar mutu yang berlaku. RMK adalah dokumen induk yang mencakup gambaran besar tentang bagaimana mutu akan dikelola di seluruh proyek ini. Di dalam RMK ini biasanya juga diuraikan struktur organisasi, proyek dan tanggung jawab mutu, setiap personil, kemudian prosedur umum untuk perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan tentunya jaminan mutu. Selain itu ada daftar dokumen mutu yang tentunya akan digunakan, rencana inspeksi dan pengujian secara garis besar, bagaimana penanganan ketidaksesuaian atau masalah mutu yang akan dilakukan. Singkatnya, RMK ini merupakan sebuah master plan untuk proyek. Kemudian transisi ke RMPK dan perbedaannya. Namun dalam praktiknya sebuah proyek konstruksi ini yang besar dan kompleks memiliki banyak bagian yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan resiko mutunya tersendiri. Disinilah peran RMPK menjadi sangat krusial. Bayangkan RMPK sebagai buku pegangan mutu umum untuk seluruh proyek, sedangkan RMPK adalah bab-bab atau manual yang lebih spesifik untuk setiap jenis pekerjaannya. Misalnya ada RMPK untuk pekerjaan fondasi, RMPK untuk pekerjaan struktur beton, RMPK untuk pekerjaan instalasi listrik, dan seterusnya.
Jadi, apa perbedaan utamanya? Yang pertama tentunya cakupannya. RMK itu mencakup keseluruhan proyek. Sedangkan RMPK mencakup fokus pada cakupan pekerjaan yang lebih spesifik atau yang lebih detail. Kemudian dari detail sendiri, RMK ini menyajikan prosedur dan rencana mutu secara garis besar, sedangkan RMPK ini merinci prosedur mutu secara sangat detail. Tujuannya RMK untuk memastikan seluruh proyek secara keseluruhan memenuhi persyaratan kontrak dan standar mutu, sedangkan RMPK untuk memastikan bahwa setiap tahapan atau jenis pekerjaan tertentu dilakukan dengan kualitas benar. Baik RMK maupun RMPK sama-sama penting dalam dan saling melengkapi. Pada intinya, kedua dokumen ini adalah alat yang sangat penting untuk memastikan konsistensi kualitas sebuah perusahaan. Kita akan membahas dua pilar manajemen mutu selanjutnya, yaitu quality assurance and quality control dalam konstruksi. Penjelasan perbedaan utamanya, mari kita lihat perbedaan secara singkat. Kalau pada QA, fokusnya tentunya pencegahan. Ini tentang sistem dan proses. Tujuannya tentunya untuk memastikan kita membangun dengan benar. Contohnya menyusun prosedur kerja, melakukan audit sistem mutu, dan pelatihan. Selanjutnya quality control, fokusnya tentunya deteksi dan koreksi. Ini tentunya tentang produk atau hasil. Tujuannya untuk memastikan yang kita bangun itu sudah benar. Contohnya inspeksi material, pengujian beton, pemeriksaan dimensi di lapangan. Singkatnya, kalau pada QA ini mencegah masalah proaktif, sedangkan pada QC ini mendeteksi dan memperbaiki masalah reaktif. Keduanya tentunya esensial untuk mutu proyek konstruksi yang lebih optimal. Bagaimana kita secara konkret meningkatkan jaminan kualitas atau quality assurance dalam sebuah proyek konstruksi? Slide ini akan menguraikan 8 langkah praktis yang bisa kita terapkan. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan kualitas. Apa yang ingin kita capai itu harus spesifik. Misalnya meminimalisir rework 2% di setiap tahapan atau mencapai kepuasan klien senilai 90%. Tujuan dan prosedur kualitas kita harus ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Pasar, teknologi, dan peraturan selalu berubah. Kita harus adaptif untuk tetap relevan. Pastikan kita memiliki daftar tugas yang baik dan terperinci untuk setiap pekerjaan. Ini ada di poin nomor 3. Ini akan meminimalkan kesalahan dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaannya. Penting untuk fokus pada alur kerja atau proses yang berkualitas pada nomor 4 ini. Mutu bukan hanya hasil akhir, tapi dibangun di setiap tahapan proses kerja. Tentunya harus dioptimalkan setiap langkah tersebut. Yang kelima, jaminan kualitas harus memiliki penanggung jawab yang jelas, baik individu maupun tim. Dengan tenggat waktu, ini menciptakan akuntabilitas. Yang keenam, setiap anggota tim harus memahami dengan jelas tanggung jawab mutu mereka. Siapa melakukan apa, batas-batas tanggung jawab harus tegas dan dimengerti. Yang ketujuh, kita harus menilai risiko mutu secara berkala, identifikasi potensi masalah sebelum terjadi agar kita bisa menyiapkan strategi mitigasinya. Dan yang terakhir, setelah risiko teridentifikasi, kembangkan strategi konkret untuk mengatasi atau mengurangi risiko tersebut. Tentunya ini adalah bagian penting dari perencanaan mutu yang proaktif. Kedelapan langkah ini adalah panduan praktis untuk secara signifikan meningkatkan jaminan kualitas dalam proyek konstruksi kita. Dengan menerapkannya secara konsisten, kita akan membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghasilkan proyek-proyek yang tidak hanya sukses, tapi juga berkualitas dan berkelanjutan.